Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis yang ketujuh, halaman 108 punya saya. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Hujibatin naru, neraka itu dihalang-halangi atau ditutupi, bisyahawati, dengan sesuatu yang menarik. Wa hujibatil jannatu, dan surga itu ditutupi dengan bil makarih, dengan sesuatu yang tidak disukai. Jadi neraka itu dihalangi atau dipagari atau ditutupi dengan sesuatu yang menarik. Yang menarik bagi nafsu dan syahwat. As-shalatu khairum minan naum. Yang menarik itu bangun apa tidur? Menurut syahwat tidur. Tapi nek gak salat subuh, padahal wajib salat subuh, wassalam. Kan ngoten nggih. Uang banyak, ada kewajiban bayar zakat. Kalau nuruti maunya nafsu, bayar zakat, atau senang-senang dulu? Senang-senang dulu kalau nuruti maunya nafsu. Allahu Akbar.
dihiasi dengan free sex, dihiasi dengan aneka mabuk-mabukan, senang-senang yang menjurus pada melalaikan diri dari Allah. Kita kalau ngelihat sekilas kehidupan orang-orang yang ahli maksiat itu kayaknya wah, kayaknya happy terus hidupnya itu. Tapi itulah neraka. Ujungnya itu pasti celaka. Dan tidak jarang di dunia itu ada DP-nya. Di dunia apa ada DP. Ini biar saya nggak penasaran, jenengan baru napa? Ya. Pas sinten? Mas Kele nggih. Nembe ningali sak mangke kula. Napa? Oh, stok lama. Oh nggih nggih. Lama dengan Bapak ya. Oh nggih. Mas Kele nggih. Asli pundi jenengan? Wonogiri nggih. Oh, nggih nggih nggih. Oh nggih nggih nggih. Wonogiri terkenalnya mie ayam kali bakso. Oh nggih. Oh serba wono nggih dari daerah hutan. Tapi wono yang tengah kota itu wono kromo. Kali wono colo. Pun lanjut. Jadi ya begitulah, tapi ujungnya celaka. Sementara surga tampaknya itu dihuni ditutupi dengan sesuatu yang tidak menarik. Puasa, sapa sing seneng poso janjane kan gak enak posone nggih. Bangun malam, salat 5 waktu. Napa iya. Intinya apa? Sekilas memang tampaknya untuk nafsu nggak cocok. Tapi sebenarnya dibalik semua itu ada kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir betul kata Syekh Dangdut Roma Irama yang mengatakan itu loh. Kalau mau melacur diharuskan membayar, kalau mau berjudi diharuskan membayar ya. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka gitu loh. Kalau mau sembahyang sholat ya tidak perlu membayar, kalau mau puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah gitu. Kata Syekh Dangdut Roma Irama. Allah, kalau suka sedekah akan kaya akibatnya, kalau suka puasa akan sehat akibatnya gitu. Ternyata jalan ke surga indah jalannya, walaupun indah anehnya banyak yang ogah. Kalau suka melacur penyakit akibatnya, kalau tak jujur tak akan dipercaya gitu. Ternyata jalan ke neraka susah jalannya, walaupun susah anehnya banyak yang suka. Itu yo rotok masuk lah itu. Omongannya Syekh Dangdut Roma Irama. Terlepas dari konflik nasab nggih kula mboten melok nih. Banyak orang nasabnya bagus, nasibnya keteleset itu ya banyak. Mending mikir nasib. Nasib pun tidak perlu dipikir sebenarnya. Tinggal fokus pada perintah Allah apa gitu. Sebenarnya kita ini semuanya berjalan menurut yang Allah takdirkan. Jadi kita semua ini sejatinya hanya menjalani takdir sejatinya kita ini. Nah makanya kita nggak perlu pusing soal kehidupan kita yang memang sudah diatur oleh Allah itu. Nah sekarang fokus kita itu kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fokus pada perintah Allah untuk kita apa. Udah gitu aja. Allah nyuruh kita sholat, kita sholat. Allah nyuruh kita punya niat yang baik, kita punya niat baik. Allah nyuruh kita berusaha, ya kita berusaha. Allah nyuruh kita
berdoa ya kita berdoa, Allah nyuruh kita tawakal ya kita tawakal. Pokoknya Allah suruh apa kita fokus pada perintah Allah saja. Karena sejatinya semua kita menjalani takdirnya masing-masing. Termasuk anak kita itu sudah ada takdirnya. Jadi kita nggak usah terlalu ambil pusing soal takdir anak kita. Kenapa? Karena semua sudah ada takdirnya. Kalau setan menggoda kita terkait anak kita katakan ya Allah, wong anak saya loh, panjenengan yang punya. Anak hamba semuanya telah Engkau tetapkan takdirnya. Hamba sebagai orang tua hanya bisa mengupayakan dan mendoakan, dan semuanya Engkaulah yang lebih tahu tentang nasib anak-anak hamba. Pun ngoten mawon ndak sambil pusing. Kemarin wisuda alhamdulillah ibu nih. Masya Allah, barakallahu fi. Semoga berkah ilmunya, amin Allahumma. Tinggal ngunduh, Pak. Oh ngoten. Ngunduh napa? Oh lanjut. Wa an Abi Abdillah, dan cerita dari Pak Abdullah namanya Hudzaifah bin Al-Yaman, Hudzaifah bin Al-Yaman Al-Ansari al-ma'ruf yang populer, sahibi sirri Rasulillah, pemilik rahasia Rasulillah atau pemegang rahasia Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai, semoga Allah radhiyallahu anhu, ini mestinya semoga Allah meridhai beliau atau radhiyallahu anhuma. Memang Al-Yaman, Hudzaifah bin Al-Yaman, Al-Yaman berarti beliau masuk Islam juga berarti. Qala, beliau berkata, shallaitu, aku salat ma'an Nabi, bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Data lailatin, suatu malam, faftahataha al-Baqarah, maka beliau memulai salat itu dengan membaca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama setelah Fatihah surahnya napa? Al-Baqarah. Tapi ini ceritanya salat malam ya. Kalau salat fardu Nabi nggak pernah panjang seperti ini. Ini salat malam ceritanya. Kalau salat malam Nabi memang panjang. Nah biasanya Nabi mboten jamaah biasanya. Tapi tiba-tiba ada sahabat yang ikut jamaah dan Nabi tidak melarang. Monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakultu, maka aku berkata, yarka'u indal mi'ati, insyaallah Nabi nanti akan rukuk di ayat yang ke-100. Summa madha, kemudian berlalulah 100 ayat itu. Fakultu, maka aku berkata, yusalli biha fi raq'atin, insyaallah Nabi akan sholat hanya satu surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Jadi satu rakaat satu surah Al-Baqarah. Famadha, maka berlalu surah Al-Baqarah. Fakultu, maka aku berkata, yarka'u biha, insyaallah Nabi mau rukuk ini setelah selesai Al-Baqarah. Summa ftatahan Nisa, kemudian Nabi memulai lagi surah An-Nisa. Saya ingatkan ini salat malam ya, salat apa? Salat malam. Dan biasanya Nabi salat sendiri, terus kadang ada yang ngikut gitu. Kalau ngikut ya tanggung resiko. Faqara'aha, maka beliau membaca surah An-Nisa babat habis. Summa ftataha, kemudian beliau memulai lagi surah Ali Imran. Dan Nabi itu sholat malamnya rakaat pertama Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Kok enggak urutan Ustaz? Untuk memberitahu bahwa baca surah setelah Al-Fatihah itu tidak harus berurutan ya, jadi boleh lompat surah ini boleh, tidak ada masalah. Yang penting bacaan dari Al-Quran. Faqara'aha, maka beliau membaca surah Ali Imran, yaqra'u mutarassilan, beliau membacanya dengan mutarassilan, dengan santai gitu, dengan tartil, dengan santai, dengan lepas gitu aja, enggak ngebut bacanya. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun, apabila beliau melalui ayat yang di dalamnya ada tasbih, sabaha, beliau bertasbih. Jadi Nabi itu kalau baca Quran berinteraksi Nabi itu. Misalnya gini ya, sabbihisma rabbikal a'la, itu Nabi berhenti sambil tasbih, subhana rabbiyal a'la, baca tasbih Nabi itu. Au kama qala. Cuma tidak populer ini. Nah, itu kalau kita ngaji dalam kitab At-Tibyan fi adabi halam hamalatil Quran itu
Itu ada bab tentang interaksi dengan Al-Qur'an. Makanya ketika dikatakan oleh Al-Qur'an qul sadaqallah, maka kita mengucapkan sadaqallah. Itu seperti itu. Terus kemudian wa idza marra bisu'alin sa'ala, dan apabila melalui ayat yang mengandung permintaan maka beliau minta. Kok ada ayat yang menunjukkan permintaan, maka Nabi meminta, bermohon kepada Allah. Ya, dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang menunjukkan arti permintaan, seperti doa-doa itu. Kalau di Ali Imran banyak itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kan doa-doa yang kalau kita baca insyaallah ya itu merupakan doa untuk kita juga gitu maksudnya. Ada lagi doa misalnya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana, itu Al-Kahfi, maaf. Itu Al-Kahfi. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu ya Nabi berdoa gitu. Jadi kalau melalui ayat-ayat doa ya kita doa. Jadi pas ada permintaan kita cedah nggih. Kita jadikan itu sebagai doa. Misalnya di Al-Furqan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi di mana ada ayat tentang doa ya kita berdoa gitu. Di mana ada ayat tentang doa kita berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin, dan apabila melalui ayat tentang ta'awudz itu berlindung pada Allah dari godaan setan, maka ta'awwadza summa ta'afat bi ta'awwadza, maka beliau berlindung kepada Allah dari godaan setan. Misalnya ada ayat mengatakan fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka kita berhenti sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu namanya interaksi dengan Al-Qur'an. Atau di Al-Qur'an itu ada beberapa ayat yang mengajarkan kita tentang isti'adzah. Seperti di surah Al-Mu'minun ayat 97 98 itu. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu kita jadikan sebagai doa. Kita berlindung pada Allah dari setan. Ya Allah, jangan sampai setan bisa mendatangi hamba. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan, agar setan jangan sampai bisa mendatangi kita. Termasuk doanya ibunya Siti Maryam. Ketika mendoakan Siti Maryam, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohonkan perlindungan kepadamu untuk anakku Maryam ini agar jangan, dan keturunannya agar jangan sampai dia tergoda oleh setan. Maka kita doakan anak-anak kita berarti. Kalau ibunya Siti Maryam anaknya kan cuma satu. Kalau kita anaknya berapa? Kalau para Ragil 2 nggih. Baru 2. Ya 2 saja. Maka doakan ini. Inni u'idzuhuma wa dzurriyyatahuma. Inni u'idzuka bihima wa dzurriyyatahuma minasyaitonir rajim. Wah, enggak bisa bahasa Arabnya Ustaz, bahasa Indonesia wis. Ya Allah, aku mohon padamu perlindungan untuk anak-anakku dan keturunanku dari godaan setan. Nah, kalau nggak bisa bahasa Indonesia, kalau nggak bisa bahasa Arabnya. Kalau saya sering, karena anak saya banyak kan, inni wa'idzuhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohonkan perlindungan kepada mereka, karena anak saya kan dalam bahasa Arab 3 ke atas itu jamak. Jadi saya pakai jamak. Ya Allah, inni wa'idzuhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohonkan perlindungan kepadamu untuk anak-anak hamba semuanya. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk misalnya. Itu misalnya nggih, misalnya. Tsumma raka'a, kemudian beliau rukuk, faja'ala yaqulu, maka beliau mengucapkan dalam rukuk itu subhana rabbiyal azimi. Kalau tambahan wa bihamdi ada dalam riwayat Abi Dawud. Ada sebagian yang mendhaifkan riwayat itu, ada yang menganggap itu tidak masalah hadisnya. Secara umum tetap boleh dibaca, karena andaikan itu dhaif sekalipun, selama tidak bertentangan dengan yang sahih dan selama tidak masalah halal dan haram, maka umumnya ulama tetap mengamalkan. Apalagi itu status hadisnya ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan tidak lemah. Nah, ulama beda pendapat. Fakana ruku'uhu, maka adalah rukuknya beliau nahwan, kira-kira nahwan min qiyamihi, tidak jauh-jauh dari berdirinya. Jadi kalau berdirinya itu sepanjang surah Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran, maka rukuknya kira-kira sepanjang itu juga. Wis.
Kebayang nggih? Oh, pun kebayang. Enggak usah dibayangno. Summa qala, kemudian beliau berucap, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Di hadis yang lain ada walakal hamdu macam-macam. Tidak ada masalah kita baca dua-duanya. Rabbana lakal hamdu. Summa qama, dan beliau berdiri kiaman dengan berdiri tawilan yang cukup lama. Qariban mimma raka'a, ya enggak jauh-jauh dari waktu rukuk. Jadi kalau rukuknya kira-kira sepanjang surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, maka i'tidalnya kira-kira enggak jauh-jauh dari itulah. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Faqala, maka beliau berucap dalam sujudnya, subhana rabbiyal a'la. Kalau versi Abu Dawud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Fakana, maka ada apa sujudnya qariban, enggak jauh-jauh min qiyami, dari berdirinya. Rawahu Muslim, hadisnya riwayat Muslim. Enggak jauh-jauh dari itu. Ini sifat salat malamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak mirip-mirip kayak kita lah. Kita kan kalau salat sama surahnya 3 ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Trikul. Tapi mending daripada enggak salat. Kita semua belajar ya. Lanjut. Jenengan sakit salat malam walaupun cuman trikul ya, itu lumayan alhamdulillah. Karena di akhir zaman ini orang bisa bangun salat malam saja itu sudah satu hal yang luar biasa. Karena tidak semua orang diberi rezeki oleh Allah untuk bisa salat malam. Saya kemarin dapat kabar riset di daerah Bekasi lah. Niki Bekasi nggih lali kula. Itu dari umat Islam yang ada. Ternyata menurut riset itu yang salat itu cuma 39%. Kula mboten ngomong salat tahajud ini, ngomong salat 5 waktu itu loh. Setelah disurvei itu, Bekasi itu yang salat cuma 39% kira-kira. Nah iya. Kan kita ini koyok-koyok akeh sing salat mergo kene sobone masjid. Mergo kene sobone musala, majelis taklim nggih. Monggo teng pasar. Nggih ke mall. Monggo ke tempat-tempat umum maksiat-maksiat itu. Ternyata. Ini kula mboten bahas salat jamaah lho nggih. Mboten bahas salat jamaah di masjid, mboten. Omong salat 5 waktu. Itu riset survei kemarin di Bekasi itu katanya, saya dapat kabar yang salat itu kira-kira itu hanya 39% dari umat Islamnya itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Semoga kita termasuk yang rajin sholat berjamaah ya, amin. Insyaallah. Istiqomah. Bon, paham nggih? Nah, ini berarti PR kita ini banyak. Lah ngono iku lho wong sik sibuk masalah khilafiyah. Mongko sing gak sholat sik wakeh. Kok ribut soal napa khilafiyah. Ngono wong iki kok sibuk bengkerengan perkara-perkara, wong sing wis gelem yang masjid dipersoalno. Wong sing sik durung yang gelem yang masjid itu sik luwih kadang. Orang yang sudah sholat itu masih dipersoalkan, sementara yang tidak sholat tidak pernah dibahas. Allahu Akbar. PR-nya masih banyak nggih. Nah, PR-nya masih banyak. Nah, kita doakan semoga kita, keluarga kita dan kanan kiri kita semuanya menjadi penegak salat. Amin. Allahumma amin. Wa an Ibnu Mas'ud, diceritakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Shallaitu, aku salat ma'an Nabi, bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatan, suatu malam." Salat malam ya, bukan salat 5 waktu nggih. Fa atalal qiyama, maka beliau memanjangkan berdirinya. Hatta hamamtu, hingga aku sempat punya pikiran bi amrin su'in, dengan sesuatu yang tidak baik. Sampai saya punya pikiran yang tidak baik, itu kalau bahasa sederhananya itu.
Lama sampai timbullah niat jelek saya. Hampir saya punya niat jelek, maksudnya mufarokoh. Loh, sekelas sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, ulamanya para sahabat itu sempat hampir punya pikiran jelek, punya niat jelek. Maksudnya apa? Ngerti nggak mboten? Namanya manusia itu pasti ada potensi baiknya, ada potensi buruknya. Yang kita sesali itu kalau kita nuruti pikiran jelek itu. Tapi kalau kita bisa melawannya, menaklukkannya, menundukkannya dengan izin Allah, tidak ada masalah. Contoh. Misalnya, namanya manusia kan kadang di hati itu punya keinginan yang bertentangan dengan aturan syariat. Namanya manusia. Buh nopo lah terserah jenengan. Buh sing kepingin iki, kepingin iku, kepingin ngono, macam-macam nggih. Namanya sinten manusia. Sebenarnya itu hal yang wajar sebagai manusia. Karena manusia itu ada kecenderungan baik, ada kecenderungan tidak baik. Manusia itu. Cuman yang patut kita sesali adalah ketika kita sepakat dengan bisikan yang nggak baik itu. Tapi kalau kita melawan, kita tidak mau nurut sama bisikan tidak baik, kita berusaha untuk taat. Nah, itu yang benar. Contoh. Sependek yang pernah saya ngaji itu, Sayyidina Umar pernah ditanya radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, apakah Anda tidak ingin nafsu Anda itu dihilangkan oleh Allah? Nafsu dan syahwat, ketertarikan pada lawan jenis maksudnya." Kata beliau, "Ya enggak lah," kata beliau. "Justru saya ingin itu tetap pada diri saya, sehingga saya punya kesempatan untuk mentaati perintah Allah guna tidak berbuat zina. Sehingga dorongan nafsu dan syahwat itu biarkan tetap ada, tapi didorong dalam ketaatan, bukan didorong dalam kemaksiatan. Jenengan punya ambisi untuk menjadi orang kaya, silahkan, tapi dengan cara yang halal dan thayyib, dengan cara yang baik, dengan cara yang mulia, dan digunakan dalam kemuliaan. Boleh nggak kalau gitu? Boleh, tidak apa-apa, monggo. Tapi kalau menghalalkan segala cara, tidak boleh dengan kehormatan sebagai seorang mukmin, bahaya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jangan punya ambisi untuk berkuasa, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa, asal caranya benar. Asal caranya nopo? Benar. Dan nanti digunakan dengan cara yang benar. Tapi lek carane gak bener, terus mau digawe gak bener pisan, ya naudzubillah. Jadi Islam itu tidak melarang kita itu punya ambisi-ambisi yang sebenarnya rawan dengan ketidakbaikan gitu loh, tapi asal ditundukkan dalam kebaikan gitu loh. Maka tidak ada masalah, asalkan kita bisa seperti itu. Sebagai manusia kadang pengen nggak kita dipuji orang, namanya manusia, tapi jangan disepakati. Enggak, saya karena Allah aja, saya ingin dipuji oleh Allah saja, saya ingin diapresiasi oleh Allah saja. Nah, itu namanya kita tidak sepakat dengan bisikan setan yang mengajak kita untuk berbuat yang tidak benar, itu namanya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu wallahu alam bisawab. Ya monggo silakan yang mau tanya. Kita beri adzan dulu kali nggih. Adzan rumiyin.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Oke, monggo silahkan yang mau tanya, protes, marah, boleh. Mas, itu masalah yang lain. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Bedanya Pak, witir dengan zikir. Witir dengan, kalau witir artinya ganjil. Kalau witir artinya apa? Ganjil. Kalau zikir artinya menyebut. Oh, wirid. Ini. Kalau wirid itu dari kata waroda. Artinya sesuatu yang biasa kita lakukan. Jadi zikir yang biasa jenengan lakukan itu namanya wirid. Nah, kalau zikir itu menyebut dan mengingat. Asal kita menyebut dan mengingat itu namanya zikir. Tapi zikir belum tentu wirid. Karena zikir yang disebut wirid itu zikir yang biasa kita lakukan. Contoh zikir habis sholat. Kalau jenengan biasa zikir habis sholat itu namanya wirid. Tapi kalau habis sholat tidak pernah zikir, cuma sesekali zikirnya, berarti bukan wirid itu. Jadi wirid itu sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Itu namanya wirid waroda namanya. Makanya kata Nabi dalam satu hadis, barang siapa yang punya wirid di malam hari kok tidak bisa melakukannya di malam itu, boleh dikerjakan di pagi harinya. Siapa yang punya wirid di pagi hari kok tidak bisa mengerjakan di pagi itu, boleh dikerjakan di siang harinya. Nah, itu wirid namanya. Sesuatu zikir atau amalan yang biasa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Monggo silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Yang saya tanyakan adalah sholat malam ini yang utama mungkin di kamar ketiga gitu ya. Nggih. Bolehkah sampai menjelang subuh apa masih boleh atau ketika malam ketiga itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum sholat malam itu bisa dikerjakan dari setelah isya, terutama setelah sholat isya maksud saya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu bisa dikerjakan setelah sholat maghrib sudah masuk dalam kategori sholat malam. Cuman saya lebih condong pada setelah sholat isya. Itu sudah sholat malam namanya. Nah, tapi waktu yang paling utama itu memang sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir itu kalau sekarang nun sewu dari jam 7 isya ditarik sampai dengan jam 4 biar gampang hitungnya, misalnya itu ada waktu berapa jam kira-kira itu? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ada 9. Maka 3 jam pertama itu berarti sepertiga malam awal.
3 jam berikutnya lagi adalah sepertiga malam pertengahan. Terakhirnya itu adalah sepertiga malam akhir. Berarti kira-kira dari jam 2 atau dari jam 1 ke atas kira-kira. Makanya Nabi itu salat malamnya seringkali di surah Al-Muzammil itu tengah malam lewat dikit atau kurang dikit di surah Al-Muzammil itu. Di surah Al-Muzammil Nabi itu salatnya tengah malam lewat dikit atau kurang dikit gitu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam. Nah, kalau sebelum subuh, asal belum subuh itu masih salat malam namanya. Asal belum subuh. Kalau kita takbirnya sebelum subuh, terus di tengah-tengah salat ada adzan subuh, teruskan enggak apa-apa. Itu masih dihitung salat malam. Tapi kalau udah terlalu pagi enggak afdol. Afdol mawon mboten napa-napa. Afdol mawon nggih. Afdol mawon mboten napa-napa. Nggih. Nggih asal belum adzan subuh. Setengah jam apa itu Pak? Setengah jam. Waktunya pokoknya kita bangun jam 3. Paling kita cepat tuh paling 8 sampai ya sampai 8 itu tambah selat 10 masalah hajat itu udah paling 16 ya. Itu cuma kira-kira 3/4 jam itu udah bagus. Ngeten nggih. Ada kaidah fikih bunyinya gini. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau nggak bisa ngerjakan sempurna, paling nggak jangan tinggalkan semuanya. Anggaplah kita nggak bisa mengerjakan secara sempurna dengan baik dari sepertiga malam awal sampai menjelang subuh misalnya. Anggaplah kita hanya punya waktu yang nikwau, jangan sebutkan sehingga kita pecah-pecah dalam beberapa bentuk sholat misalnya. Nah itu masih lebih baik daripada kemudian kita tidak sama sekali. Itu namanya mala yutraku kulluh la yutraku kulluh. Jadi kalau nggak bisa ngerjakan secara sempurna, paling nggak jangan tinggalkan semuanya. Cuman kalau harus memilih ya, witir itu dahulukan. Kalau harus memilih, witir dahulukan. Karena witir itu yang paling muakkadah. Jadi misalnya nun sewu, jenengan harus milih antara tahajud atau witir, harus milih misalnya ngoten nggih. Nggih, pilih witir. Jangan pilih tahajud. Karena tahajud itu lebih utama. Witir dulu. Boleh enggak apa-apa, silahkan. Enggak apa-apa. Boleh. Nabi itu memuji. Nabi itu memuji orang yang sholat witir sebelum tidur itu. Dipuji oleh Nabi, kamu adalah orang yang berhati-hati. Yang ngerjakan witirnya di akhir malam, Nabi puji, kamu adalah orang yang kuat, kata Nabi. Nah, jadi yang di akhir waktu dipuji orang yang kuat, yang di awal waktu dipuji sebagai orang yang berhati-hati. Nggih, napa Pak Haji Narto? Nggih. Nggih. Nggih, kalau harus memilih tapi nggih. Tapi kalau misalnya bisa kerjakan semuanya bagus. Bisa ngerjakan semuanya bagus. Nggih, boleh. Witirnya tetap ganjil tapi nggih. Tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Nggih, kalau tahajud ya. Kalau tahajud memang harus tidur dulu. Kalau belum tidur namanya bukan tahajud. Kalau belum tidur namanya bukan tahajud. Nggih. Ada hajat. Tahajud itu berapa rakaat? Salat malam termasuk tahajud itu sependek yang saya baca adalah salat sunnah mutlak. Rakaatnya bebas, enggak dibatasi. Nggih. Kecuali tarawih. Kalau tarawih itu ada, kalau dalam mazhab Syafi'i ada batasnya. Tarawih itu maksimal 20 rakaat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i maksimal 20 rakaat. Kalau mau ambil diskon 60% 11 rakaat. Dengan witirnya 8 plus witirnya 3 11 itu. Jadi
Jadi ya, teman-teman di Muhammadiyah itu diskon 60%. Maksimal 20 kalau mau. Tambah witirnya 3. Itu dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i. Nanti dalam mazhab Maliki ada yang lebih lagi dalam mazhab Maliki. Wallahu a'lam bishawab. Kalau boleh 1 3 5 7 9. Ada yang mengatakan 11 sampai 11 itu. Witir tok. 1 boleh. Oke. Tapi catatan pentingnya tidak boleh sholat malam hanya 1 rakaat. Iya. Jadi kalau jenengan sudah ba'diyah isya, boleh witirnya cuma 1. Bedanya sholat tahajud dan sholat malam. Ngeten sebentar nih. Saya jawab yang dulu ya. Jadi kalau jenengan setelah ba'diyah isya, witirnya boleh cuma 1. Terus tidur. Tapi kalau nggak ba'diyah isya, sebaiknya witirnya 3. Kenapa? Takutnya nanti bablas nggak bangun kan? Makanya takutnya bangun subuh gitu. Berarti kan nggak sholat malam. Sementara sholat malam itu ijma ulama kata Ibnu Rus tidak boleh cuma 1 rakaat. Paling nggak 2. Sementara kalau 2 kan tidak ada witirnya. Berarti supaya ada witirnya tambah 1. 3 paling nggak. Itu seperti itu. Makanya kalau jangan sudah ba'diyah isya, boleh witirnya cuma 1. Tapi kalau belum ba'diyah isya, witirnya paling enggak 3 kalau dikerjakan sebelum tidur. Tapi kalau bangun tidur, tahajud dulu 2, witir 1 boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak ada masalah. Tadi bedanya sholat malam sama tahajud. Setiap sholat sunnah yang dikerjakan setelah ba'diyah isya atau setelah sholat isya maksud saya, itu namanya sholat malam. Ada yang mengatakan setelah sholat maghrib itu sudah sholat malam namanya. Kalau sholat malam itu dikerjakan setelah bangun dari tidur namanya tahajud. Kalau sholat malam niatnya bagaimana? Ibu mau niat sholat apa? Sholat hajat? Iya, taubat. Ibu mau sholat apa? Terserah. Oke. Niat atau lek bingung niat sholat malam Allahu Akbar. Mboten napa-napa. Ada lagi? Cukup? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.